Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi, Gemim Sion Winangun, edisi hari ini, Senin, tanggal 17 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ingin belajar firman-Mu supaya kami dapat hidup, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dalam terang firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10, 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian bunyinya. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini adalah pemimpin yang rendah hati dan berkarakter. Siapakah pemimpin yang rendah hati dan berkarakter ini? Jika kita menyimak pembacaan Alkitab tadi, tentu saja yang dimaksudkan dengan pemimpin yang rendah hati dan berkarakter itu, seperti yang kita baca dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam surat yang kedua ini, tidak lain adalah Rasul Paulus sendiri. Mengapa Rasul Paulus disebut seorang rasul yang rendah hati? Rasul Paulus adalah orang yang dipilih dan dipakai Allah untuk mengabarkan Injil. Dan Rasul Paulus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia orang yang sangat cerdas, orang yang belajar Taurat dengan begitu baik. Dan ketika dia memberitakan Injil, maka pengetahuannya tentang Taurat, pengetahuannya tentang Alkitab Perjanjian Lama, sungguh-sungguh membantu dan menguatkan dia dalam memberitakan Injil. Itulah sebabnya jika dikatakan Paulus adalah seorang pemimpin yang rendah hati, justru karena ia pintar dan hebat, tapi ia mau merendahkan diri untuk melayani jemaat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Aku seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan." Apakah Paulus mau mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penakut? Tidak. Yang Paulus katakan adalah seperti tadi. Justru ia adalah orang yang rendah hati. Dia tidak membanggakan diri, dia tidak menyombongkan diri di hadapan jemaat, tapi dia merendahkan diri. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi dasar pemberitaannya, pemberitaan Injil adalah Kristus yang karakternya disebut lembut dan ramah. Maka seorang pemimpin yang rendah hati juga harus memiliki sifat lemah lembut dan ramah. Jika pemimpin tidak memiliki sifat lemah lembut dan ramah, tidak mungkin pemimpin itu adalah pemimpin yang rendah hati. Nah, mari kita lihat model-model kepemimpinan di sekitar kita. Ada pemimpin yang merasa hebat dan bangga kalau dia bisa menekan orang yang dia pimpin. Atau dia bisa membuat orang yang dia pimpin merasa takut terhadap dirinya. Model kepemimpinan Kristen bukan demikian. Model kepemimpinan Kristen adalah seperti Kristus.
yang rendah hati, yang lemah lembut dan ramah. Ramah, lemah lembut kepada yang dipimpin, kepada yang digembalakan. Sehingga yang dipimpin, yang digembalakan tidak merasa jauh dengan yang memimpin. Tidak berjarak dengan yang memimpin, tapi merasa dekat. Karena pemimpin memperlakukan yang dipimpin dengan lembut dan ramah. Yang berikut adalah pemimpin yang rendah hati sekaligus berkarakter. Rendah hati bukan berarti tidak bisa menunjukkan sikap. Rendah hati bukan berarti tidak boleh bersikap. Di ayat 2, Paulus mengatakan, "Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi." Jadi ada orang-orang yang memfitnah Paulus, yang meragukan kerasulan Paulus, yang mengatakan bahwa Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya hidup secara duniawi. Nah, kepada orang-orang ini, Paulus harus menyatakan ketegasan. Dan itu menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin. Di satu pihak dia rendah hati, tapi di pihak lain dia mesti menunjukkan ketegasan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala umat, menegur orang-orang yang seperti dikatakan tadi meragukan kerasulannya. Maka marilah kita menjadi pemimpin yang rendah hati, yang lemah lembut dan ramah, tapi juga berintegritas. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami menghayatinya di dalam hidup dan kerja kami sepanjang hari ini dan selalu terus. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, Senin 17 Maret 2025. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.